Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andirias, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan PhD. Sejak tahun 2015 mengawali diri sebagai seorang tenaga pendidik yang berkomitmen untuk menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang keperawatan, Prodi Pendidikan Profesionals Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiweta Kediri atau IIK Bhakta. Dharma utama saya adalah pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan prosentase 50%, kemudian 40% pada bidang pendidikan dan pengajaran, serta 10% pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Mohon izin saya akan menjelaskan salah satu tanggung jawab saya di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya ampu, yaitu dengan identitas mata kuliah, keperawatan dewasa meliputi sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Bobot SKS 4 SKS, 3 teori SKS, praktikum 1 SKS pada semester keempat. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti wajib yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mencapai profil lulusan sarjana keperawatan. Tentunya mata kuliah ini membahas tentang teori asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Gangguan dari 5 sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma dengan 10 kasus terbesar baik nasional maupun internasional. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada awal semester saya bersama tim menyusun rencana pembelajaran atau RPS dan memastikan seluruh materi memiliki kesesuaian dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan data, kasus, artikel mahasiswa, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis, melakukan simulasi pendidikan kesehatan, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan, melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan, melaksanakan fungsi dan advokasi, serta mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun referensi yang saya gunakan berdasarkan pada pustaka utama pendukung seperti buku teks, jurnal penelitian baik internasional maupun nasional, serta sumber lainnya yang relevan. Di mana saya sebagai dosen dan mahasiswa, sebagai penerima informasi, sama-sama merasa didengar, didukung, dan dihargai dalam proses pengajaran yang mengedepankan unsur nilai delivery, interaction, and assessment. Dalam unsur delivery atau strategi inovasi pembelajaran, pemberian materi dijelaskan secara sistematis, terstruktur, dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sebelum melakukan pengajaran, saya dan tim pengajar mereview RPS dan kontrak perkuliahan. Setelah itu mendapatkan ACC dari Kaprodi, kemudian RPS diinput ke dalam OASIS atau Online Administration School Information System yang dapat diakses oleh mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya dan tim menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Adapun strategi pembelajaran dengan student-centered learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dengan blended learning melalui Zoom meeting, dengan penggunaan OASIS dan Moodle sebagai learning management system di Institut IIK Bhaktiweta Kediri. Sebagai bentuk inovasi pembelajaran keterampilan klinik, saya bersama tim mengembangkan buku ber-ISBN dan video pembelajaran berbasis semi-immersive virtual reality untuk praktikum sistem pencernaan pemasangan nasogastric tube atau selang melewati hidung yang merupakan salah satu luaran dari hibah penelitian dosen pemula. Terkait dengan interaction atau keterlibatan dan hubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran teori
dan praktikum, saya membangun diskusi dua arah melalui contoh studi kasus berbasis masalah untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dalam menyusun asuhan keperawatan. Sebagai contoh, mahasiswa dapat memberikan pendapat sebagai upaya mengkerucutkan suatu masalah keperawatan guna menemukan intervensi keperawatan yang tepat atau menceritakan pengalaman klinik dalam kasus yang akan dibahas terkait dengan asesmen atau evaluasi dan penjaminan mutu pembelajaran. Dalam menilai evaluasi dan mutu pembelajaran, saya menggunakan kombinasi antara asesmen formatif dan sumatif yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Instrumen evaluasi yang saya gunakan mencakup rubrik penilaian praktik klinik, uji tertulis, OSCE, portofolio, dan refleksi diri. Penilaian tersebut dirancang tidak hanya untuk mengukur pengetahuan kognitif, tetapi juga keterampilan psikomotor dan sikap profesional seorang mahasiswa keperawatan. Dengan pembobotan nilai disesuaikan dengan karakteristik masing-masing SKS, yaitu 3 SKS, teori, 1 SKS praktikum. Adapun sistem penilaian untuk teori dalam 3 SKS meliputi keaktifan, kuis atau tes formatif berkala dengan indikator ketepatan dan menjawab soal sebesar 25%, kemudian tugas dengan ketepatan dan mengumpulkan tugas sebanyak 20%, sedangkan UTS dengan indikator ketepatan dan menjawab soal 25%, dan UAS ketepatan menjawab soal sebesar 30%. Sedangkan untuk sistem penilaian untuk praktikum 1 SKS meliputi penilaian performa keterampilan klinis, demonstrasi dan praktek langsung sebesar 40%, mini CX atau OSCE dengan rubrik berbasis standar klinik sebesar 30%, laporan praktik dan refleksi kasus sebesar 20%, sikap profesional atau afektif sebesar 10%. Seluruh penilaian dilakukan secara objektif dan terstruktur menggunakan instrumen penilaian rubrik performance, checklist keterampilan, serta lembar observasi afektif yang disusun bersama tim pengampu yang terdokumentasi dalam OASIS IIK Bakta. Berikut ini saya tampilkan salah satu contoh pengajaran yang saya berikan secara luring di dalam kelas. Materi disampaikan pada pertemuan ke-11 mata kuliah dewasa, sistem endokrin, imunologi pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Gimana kabarnya ini? Yakin baik. Oke, ya. Untuk siang kali ini Bapak coba akan menerangkan atau berbagi pengalaman buat teman-teman terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien gangguan gastritis, gitu ya. Teman-teman siang ini sudah ada yang makan belum? Makan siang sudah atau ada yang belum? Sudah semua yakin? Oke, kalau belum kan berarti nanti berhubungan dengan namanya gastritis. Salah satunya nanti bisa ditandai dengan telat makan, begitu ya artinya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini nanti teman-teman akan mengetahui tentang definisi, identifikasi, proses perencanaan sampai dengan evaluasi keperawatan yang harus teman-teman pahami. Karena ini adalah tujuan pembelajaran bagi teman-teman sekalian terkait dengan asuhan keperawatan gastritis. Nah, kalau dari sini teman-teman, gastritis apa sih gitu ya? Kalau gastritis itu fungsinya apa? Berhubungan dengan apa sih? Berhubungan dengan sistem pencernaan namanya lambung. Kalau demikian, karena kemarin sudah teman-teman belajar tentang patofisiologis anatominya lambung, ada yang tahu teman-teman, kita refleks kembali apa sih fungsi dari lambung? Oke, siap. Izin jawab Bapak. Jadi fungsi lambung itu mencerna makanan secara mekanis maupun secara kimiawi. Mekanis itu ya seperti gerakan otot pada lambung, kimiawi ada asam lambung, pemecahan pepsin. Setelah itu yang kedua ada perubahan makanan menjadi gizi. Wah, ini berarti bagus, luar biasa ya. Sudah belajar tentunya ya teman-teman. Oke. Nah, ada lagi mau menambahkan satu atau dua fungsi dari lambung? Ya. Mohon izin menjawab Pak, tadi dari tambahan untuk dari Kariski, dari fungsi dari lambung itu sendiri. Yang ketiga ada membunuh mikroorganisme yang berbahaya dalam tubuh. Dikarenakan lambung itu terdapat asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman maupun bakteri. Kemudian yang keempat ada penyerapan zat tertentu, di mana fungsi pertamanya penyerapan itu terjadi pada usus halus, tetapi di lambung terdapat
penyerapan tertentu seperti alkohol dan obat-obatan. Dan yang terakhir itu pelepasan makanan ke usus halus, di mana di lambung itu terdapat katup yang bernama sphincter pylorus yang mengontrol makanan menuju ke usus halus. Oke. Berarti intinya adalah bagi teman-teman kita bisa rangkum bahwa salah satu manfaat atau fungsi dari lambung adalah mengubah protein menjadi pepton, begitu. Kemudian sebagai penempat penyaringan makanan sementara, memecahkan asam dari makanan yang dikonsumsi serta mencerna lemak dalam tubuh. Artinya bahwa di dalam lambung ini apa sih? Terjadi sistem pencernaan. Salah satunya adalah untuk pepsin dan pepton. Ya, maka biasanya kalau teman-teman yang makannya telat begitu, maka asam lambungnya meningkat. Tadi peptonnya meningkat. Seperti yang dijelaskan sama Lipna, gitu ya. Oke, nah. Sedangkan untuk definisi gastritis sendiri adalah paling penting adalah teman-teman harus perhatikan kata-kata peradangan, gitu ya. Artinya bahwa gastritis itu terjadinya peradangan di lambung atau inflamasi. Kalau inflamasi ini terjadi, begitu ya, maka akan terjadinya proses luka, ya. Kalau adanya luka, maka adanya peradangan, maka akan timbulnya suatu infeksi. Nah, infeksi salah satunya nanti dinamakan dari untuk gastritisnya. Kita coba lihat bagian normal sama bagian yang gastritis. Bahwa di sini kita ketahui misalkan gambar antara normal dan penyakit gastritis sudah berbeda. Bahwa di sini ada merah-merah, ada peradangan, ada nodul, gitu ya. Tanda-tanda infeksi kan ada panas, ada nodul, peradangan, begitu. Nah, itu salah satu yang terjadi pada pasien dengan definisi gastritis. Nah, ini untuk prevalensi gastritis teman-teman ada di berbagai belahan dunia, gitu ya. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi ada di luar negeri juga. Tapi tertingginya ada di daerah Vietnam, di negara Vietnam sekitar 70,3%. Sedangkan Indonesia cuma 22% saja. Meskipun demikian harus hati-hati karena di rumah sakit teman-teman yang mahasiswa terutama itu banyak yang mengalami gangguan gastritis. Itu artinya bahwa teman-teman aktivitasnya yang kurang, kemudian makan tidak tepat waktu, itu salah satunya akan menyebabkan gangguan gastritis, gitu ya. Nah, kalau sedangkan berdasarkan Global Incidence World ini berdasarkan WHO atau berdasarkan pandangan global dari studi meta-analisis, ya, menyatakan angkanya berapa sama. Relatif sama sekitar 2,21% untuk di Indonesia. Nanti teman-teman bisa download materinya ini. Saya sudah siapkan di Moodle. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload terkait dengan jurnal sekaligus materinya. Nah, untuk klasifikasinya ada akut, ada kronis, gitu ya. Kalau akut berapa sih? Kalau akut berarti berapa? Kurang dari 3 bulan atau 6 bulan? Kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan? Ada yang tahu teman-teman? Kurang dari 3 bulan, gitu ya. Kemudian untuk yang kronis berarti lebih, gitu ya teman-teman. Kemudian yang orosif dan non-orosif, artinya bahwa kalau orosif itu disertai dengan ulcerasi, adanya luka, gitu ya. Kalau tadi gambar itu adanya nodul atau bulatan, kemudian adanya gambar merah-merah. Kalau di foto berdasarkan mikroskop tadi, itu yang namanya adanya erosif atau ulcerasi, gitu ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau mengklarifikasi tentang hal ini? Aman? Oke, lanjut ya. Oke, kalau berdasarkan etiologinya kita bagi menjadi beberapa, ada banyak. Kalau mau lebih jelas ya secara otomatis teman-teman harus baca lagi, gitu ya. Karena ingat bahwa pembelajaran kita bersifat student center learning. Jadi teman-teman bisa belajar nih untuk membaca dimanapun sumber referensinya. Ya, saya sebagai dosen memberikan materi yang nanti bisa diperkuat sama teman-teman untuk mencari materi tambahan. Nah, untuk ini yang pertama adalah bakteri Helicobacter pylori, gitu ya. Kemudian konsumsi obat-obatan terkait dengan kortikosteroid, kayak misalkan pasien-pasien hipertensi, gitu ya. Pasien kadang-kadang yang adanya jantung, gitu. Salah satunya nanti bisa menyebabkan terjadinya gastritis. Kenapa demikian? Karena obatnya kuat.
bersifat apa? HCl. Kalau HCl asam atau basa? Asam, gitu ya. Berarti asamnya semakin naik tinggi, betul. Kemudian konsumsi alkohol sama stres. Nah ini, kalau teman-teman sekarang yang lagi proposal, mau ada proposal skripsi, ya kalau stres ya maka akan gastritis, gitu ya. Paham ya teman-teman sampai sini? Nah ini secara patofisiologisnya teman-teman ada stres, ada kemudian obat-obatan, kemudian tadi di sana ada yang namanya terkait dengan bakterinya bagaimana. Ini proses perjalanannya teman-teman. Kenapa toh gitu ya? Kenapa kok bisa stres itu bisa menyebabkan ulcerasi atau menyebabkan gastritis? Ini fungsinya. Salah satu urutannya bahwa oh ternyata ada gangguan nih Kak, misalkan stres. Apa yang terjadi? Misalkan kita boleh masuk ke sini berdasarkan hormon-hormon apa? Misalkan, oh ternyata hormon meningkatnya stres apa? Endorfin misalkan. Atau terjadinya neutrofil inflamasi misalkan, boleh-boleh. Nah kalau namanya neutrofil inflamasi kemudian stres dikaitkan, maka akan bisa meningkatkan asam lambungnya. Kalau semakin lama ya pasti terkroasi gitu ya, terkelupas bahasa kasarnya gitu ya, makin tipis begitu. Nah itu salah satunya nanti bisa ke kanker lambung. Oke. Nah kalau berdasarkan keperawatan terkait dengan patofisiologisnya, ada perubahan nutrisi, ada resiko untuk kekurangan volume cairan, kemudian ada rasa nyeri, intoleransi aktivitas, sama terkait dengan kurangnya pengetahuan atau kelebihan cairan boleh. Gitu ya. Maka kalau dalam asuhan keperawatan apa sih yang terjadi? Gitu ya. Kalau kira-kira gastritis menurut teman-teman, yang paling utama adalah gangguan keperawatannya apa? Nyeri. Kenapa kok bisa nyeri teman-teman? Karena adanya luka, betul ya. Kita buat simple, jangan sampai kita terpaku bahwa oh harus ada patofisiologisnya seperti ini, enggak dulu, tapi dipahami dulu lukanya karena apa dulu. Kalau misalkan nyeri karena luka ya kita ambil, gitu ya. Lukanya karena apa? Misalkan karena obat, boleh kita ajukan ke obatnya tadi. Ya, maka adanya kroasi, luka. Kalau luka jadinya peradangan, kalau jadinya peradangan maka neutrofil limfosit rasio atau WBC, gitu ya, itu akan meningkat sehingga akan meningkatkan yang namanya nanti rasa nyeri, intoleransi rasa nyeri. Nah, sekarang ini kita masuk ke pokok bahasan yang paling utama adalah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan terdiri dari apa aja? Pengkajian, terus diagnosis, terus intervensi, terus implementasi, evaluasi. Luar biasa teman-teman ya, pasti sudah hafal, gitu ya. Nah, ini ada kasus teman-teman, nanti bisa dilihat di Moodle-nya teman-teman, kalian pelajari terkait dengan Nyonya S. Salah satunya adalah memiliki penyakit kronis, gitu ya. Dia mengkonsumsi obat antiinflamasi, gitu ya. Sehingga nanti akan terjadinya nyeri sama terlihat lemah dan gelisah. Kita coba lihat tanda-tanda vitalnya sudah jelas di sana. Nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam sistem apa? Kalau tanda-tanda vital pengkajian, gitu ya. Nanti pengkajian aja riwayat kesehatan, terus apa lagi? Gejala umum, gejala utama. Kemudian apa lagi? Kalau gastritis berarti pola makan. Kemudian apa lagi? Pengkajian fisik terkait dengan tadi apa? Tekanan darah, tanda-tanda vital. Kalau nyeri diukur dengan apa teman-teman? PQRST boleh, FAST boleh, gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Nah kalau diagnosa keperawatannya kita ambil dulu, kita pelajari adalah nyeri akut berhubungan dengan nyeri FAST-nya 6-10 misalkan. Kalau FAST kan 10 ya nilai tertinggi. Nah ini kita coba pakai nilai 6 gitu ya. Kemudian berhubungan dengan nyeri di ulu hati, melokalisasi nyeri. Ingat teman-teman, kalau kita sedang membuat diagnosa keperawatan maka kriteria hasilnya harus jelas, yang berhubungannya harus jelas. Jangan sampai nyeri akut berhubungan dengan nyeri saja, tidak boleh. Berarti harus ditulis skala nyerinya dulu, gitu ya. Kalau tekanan darahnya tinggi ya ditulis tekanan darahnya berapa,
Gitu ya, nadinya berapa? Jangan tulis nadi rendah, jangan begitu, tapi harus ada angka yang jelas. Nanti teman-teman bisa bikin tugasnya terkait dengan satu diagnosa saja. Ingat jangan sampai sama, nanti pasti akan diperiksa di model, ya. Nah, ini untuk proses keperawatan, ya. Salah satunya adalah proses perencanaan. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa perencanaan itu termasuk dengan tujuan, kriteria hasil, sama intervensi yang akan kita lakukan. Gitu ya. Kalau perencanaan tujuannya ya otomatis mengurangi nyeri skala sampai skala 3 misalkan. Tapi ingat teman-teman harus ada apa? Harus ada waktunya. Nah, teman-teman yang harus paham waktunya kapan sih? Mau 1 kali 24 jam, mau 2 kali 24 jam, itu terserah dari teman-teman perawat. Maksudnya terserah dari teman-teman perawat apa? Yang tahu kondisi pasien itu kan perawat, betul ya? Selama 24 jam. Maka kita boleh nih kira-kira, kalau misalkan dalam waktu 1 kali 24 jam, apakah nyerinya sudah bisa teratasi? Setelah kita combine dengan farmakologis tentunya. Nah, atau misalkan berdasarkan evidence base atau jurnal terkait. Oh, kita mau kompres. Ya sudah, berarti kalau berdasarkan kompres itu efektifnya 6 jam, berarti kita coba 1 kali 6 jam. Gitu ya, bukan artinya terserah kita, seenak kita, bukan ya, tapi terserah kita berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari atau kita dapatkan. Nah, kemudian pasien melaporkan nyeri berkurang atau hilang. Berkurangnya mau berapa? Mau menjadi 2, tulis 2. Klien melaporkan nyeri berkurang dapat ditoleransi. Ditoleransinya seperti apa? Misal pasien tidak merunduk, gitu ya, atau pasien mau toleransinya cuma 1 atau 2, boleh. Itu yang kita omongkan ke pasien. Kira-kira pasien bisa aktivitas di nyeri berapa, gitu ya. Kemudian untuk pasien tidak mengeluh nyeri terus-menerus, pasien tidak memegang atau melindungi daerah ulu hati dan tanda-tanda vital stabil. Artinya kalau tanda-tanda vital semakin tinggi tekanan darah atau semakin nyeri, tekanan darahnya turun atau tinggi? Tinggi. Kalau nadinya? Cepat gitu ya. Nah, untuk intervensinya kita ambil dari manajemen nyeri. Manajemen nyerinya apa? Salah satunya adalah dengan teknik relaksasi pernafasan nafas dalam atau semi-volar, gitu ya. Nah, semi-volar itu dengan cara apa teman-teman? Harus lihat dulu evidence base-nya. Nah, ini ada beberapa jurnal, 3 jurnal yang Bapak sudah lampirkan. Begitu teman-teman harus pahami jurnal ini. Salah satunya apa? Dengan slow deep breathing. Nafasnya pelan tapi dalam, gitu ya. Terus kemudian dia coba pijet tangannya dengan 1 finger dengan meditasi. Dipijet aja tangannya dengan meditasi. Ya, ini untuk nyeri semuanya biasanya, tapi khusus di sini adalah nyeri untuk pasien-pasien dengan gangguan gastриtis atau gangguan pencernaan. Kemudian yang di sana sama dengan teknik relaksasi untuk pijat di refuge, gitu ya. Oke ya teman-teman. Nah, terkait dengan pemeriksaan atau gangguan pada gastritis, biasanya ada intervensi keperawatan yang namanya apa? Tindakan invasif, NGT. Nah, NGT ini nanti besok akan praktikum dengan saya dan beberapa dosen, termasuk Bu Yuni dan Pak Yuan sama Bu Kristina. Nanti akan ada praktikum untuk pemasangan NGT, gitu ya. Dan NGT ini teman-teman silakan pelajari juga untuk materi selanjutnya, bahwa NGT ini itu ada di YouTube, linknya ini. Ini kita buat sama dosen tim keperawatan KMB yang didapatkan dari penelitian dosen pemula tahun lalu 2023. Ya, ini menggunakan VR. Jadi teman-teman silakan bisa di lab yang biasanya kemarin sudah menggunakan VR, ada 5-10 VR di Prodi, nanti bisa digunakan. Tinggal masukkan HP di dalamnya, nanti putar saja link YouTube-nya. Kalau mau belajar lebih detail dulu sebelum praktikum, silakan ke laboratorium KMB ataupun di keperawatan dewasa.
Nah, ini kalau untuk proses keperawatannya, terakhirnya adalah berarti implementasi dan evaluasi. Implementasi dengan cara apa, teman-teman? Melakukan yang ada di intervensi. Tinggal dirubah aja kata-katanya. Kalau yang diimplementasi ya melakukan. Kalau yang diintervensi tadi apa? Berarti cuma merencanakan. Gitu ya. Nah, ini untuk evaluasinya teman-teman harus dilihat dulu evaluasinya, ya, evaluasi subjektif dan objektif, tetapi harus terukur sekali lagi, karena perawat itu ya bukan hanya tok kita ngomong tok pinter ngomong, tapi pinter adanya data, dikumpulkan angka-angkanya, data-datanya, sama dengan profesi yang lainnya, gitu ya. Nah, ini tugas, tapi sebelum saya menerangkan tugas, ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau menyimpulkan tentang materi kali ini? Pak, ya, Tante, silakan. Pak, perbedaannya gastritis, GERD sama MAH itu apa ya, Pak? Oke, ada yang mau menjawab, teman-teman? Gastritis apa? MAH apa? GERD apa? Berarti kalau kita coba, berarti lambung, gastritis apa dulu? Apa yang terjadi, teman-teman? Adanya peradangan. Kalau GERD, reflux ke atas, adanya apa? Asam lambungnya naik, kemudian reflux. Kalau MAH itu apa? Oke, berarti nyeri dan gangguan lambung gitu ya. Artinya bahwa kalau yang namanya gastritis sama MAH itu bagian dari gastritisnya, tapi tidak spesifik. Gitu ya. Paham ya? Kalau GERD adanya reflux atau adanya asam lambungnya meningkat, kemudian pusing dan sebagainya. Itu bahasa awamnya begitu, biar teman-teman paham untuk menerangkan ke mana? Ke masyarakat. Oke ya. Ini silakan tadi tugasnya nanti dikirim di Moodle. Ya, silakan untuk teman-teman paling lambat pada tanggal 14 Juli 2025. Nanti coba diupload di sana. Nah, untuk kesimpulannya apa toh Pak? Sebenarnya dari pembelajaran ini bahwa teman-teman harus sadar dan paham dulu. Gitu ya. Terkait dengan asuhan keperawatan itu apa toh yang perlu difahami? Gitu ya. Berarti etiologinya, penyebabnya apa dulu? Kalau kalian mau pengkajian, berarti ditanya. Apa yang ditanya? Ya kita lihat etiologinya tadi. Apakah ibu mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi? Pasti orang ngerti kalau ditanya obat-obatan antiinflamasi. Ya, pasti apakah ibu misalkan pernah obat hipertensi yang sekarang digunakan, gitu ya, obat nyeri yang lainnya mungkin ditanya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Terus kemudian baru dicek semuanya, apa yang tanda-tanda subjektif dan objektifnya, seperti pasti adanya nyeri, dilihat dari fasnya seperti apa. Gitu teman-teman, ada yang mau disampaikan? Aman semuanya? Udah mengerti? Paham? Ya. Paham, gitu ya. Kalau begitu teman-teman, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dan saya gitu ya saling paham terkait dengan asuhan keperawatan gastritis pada pasien dewasa, sistem pencernaan, gitu ya, untuk keperawatan dewasa. Jangan lupa teman-teman, karena juga mendekati UTS, mendekati WAS gitu ya. Selalu belajar, teman-teman harus berkomitmen gitu ya, karena kita ingat bahwa orang tua itu selalu bekerja keras untuk kita semua dimanapun berada, apapun pekerjaannya. Jadi teman-teman tugasnya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gitu teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa absen teman-teman. Nanti dikirim di Moodle. Thank you ya. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.